Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi dengan judul Mengkaji Taksonomi Media Pembelajaran Teknologi dan Kelemahan Pembelajaran. Di sini saya, Tiara Olesa Fitri, dan dua rekan saya, Rosa Febrianti dan Sela Octavia. Untuk penjelasan materi pertama akan dipaparkan oleh Rosa Febrianti. Kepada Rosa Febrianti, dipersilahkan. Baik, di sini ada definisi taksonomi media pembelajaran. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein yang berarti pengelompokan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dibuat untuk mengklarifikasi tujuan pendidikan yang dibagi menjadi 3 bagian domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Berikutnya ada fungsi media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, diantaranya yang pertama itu memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalitis. Kedua itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ketiga itu menghilangkan sikap pasif pada subjek belajar. Yang terakhir itu ada membangkitkan motivasi pada subjek belajar. Berikutnya ada klasifikasi media menurut para ahli. Menurut Rudy Brett, mengidentifikasikan ciri utama dari media menjadi 3 unsur pokok, yaitu audio, visual, dan gerak. Ada 8 klasifikasi media, yaitu media audio visual gerak, visual diam, visual semi gerak, visual gerak, media visual diam, media visual gerak, media audio, dan media cetak. Menurut para ahli itu ada Briggs taksonomi itu lebih mengarah pada karakteristik menurut stimulus dan rangsangan yang dapat menimbulkan dari media sendiri, yaitu kesesuaian rangsangan tersebut dengan karakteristik siswa, tugas pembelajaran, dan bahan dan transmisinya. Dan ini ada tabel taksonomi media menurut Briggs. Berikutnya ada Gagne, membuat 7 macam pengelompokan media, yaitu benda untuk mendemonstrasikan komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Itu ada dari Edling. Dalam penyusunannya, Edling beranggapan bahwa siswa, rangsangan belajar, dan tanggapan merupakan variabel kegiatan belajar dengan media. Nah, menurut Edling sendiri, media merupakan bagian dari 6 unsur rangsangan belajar, yaitu untuk pengalaman audio meliputi kodifikasi subjektif visual dan kodifikasi objektif audio. 2 untuk pengalaman visual meliputi kodifikasi subjektif audio dan kodifikasi objektif visual. Dan 2 pengalaman belajar. 3 dimensi meliputi pengalaman langsung dengan orang dan pengalaman langsung dengan benda-benda. Next. Nah, di sini ada kerucut pengalaman menurut Edgar Dale. Kerucut pengalaman atau Edgar Dale di sini ada dari verbal sampai dengan pengalaman langsung. Next. Di sini ada menurut Scrum. Scrum juga mengelompokkan media meliputi daya liputnya menjadi media massal, kelompok, dan media individual. Next. Di sini ada menyusun media taksonomi menurut hierarki pemanfaatannya untuk pendidikan. Semakin tinggi satuan biaya, semakin umum penggunaan. Namun demikian, kenyataan dan keluasan penggunaannya semakin luas lingkup sasarannya. Itu menurut Duchan, hierarki media seperti di bawah ini ada. Next. Nah, ini hierarki media audiovisual dari Duchan. Bisa dilihat
ada personal sampai kelompok reproduksi atau rekaman. Next. Selanjutnya ada dari Allen. Di sini akan saya jelaskan secara singkat bahwa Allen ini mengungkapkan 6 tujuan belajar, antara lain info faktual, pengenalan visual, prinsip dan konsep, prosedur, keterampilan, dan sikap. Setiap jenis media tersebut memiliki perbedaan kemampuan untuk mencapai tujuan belajar. Next. Dan selanjutnya ada dari Gerlach dan Ellie. Media dikelompokkan berdasarkan ciri fisiknya atas 8 kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafik, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan simulasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sela Octavia. Pada Sela dipersilakan. Baik, di sini ada keunggulan dan kelemahan media pembelajaran. Yang pertama itu ada media visual yang tidak diproyeksikan. Kelebihan media ini yaitu dapat menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar dan dapat mempermudah siswa untuk menangkap materi yang diberikan. Dan macam-macam media visual yang tidak diproyeksikan ini bervariasi sehingga memudahkan guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Next. Selanjutnya, lebih menghemat waktu guru untuk menjelaskan karena gambar, grafik, atau diagram yang digunakan sebagai media pembelajaran telah tersedia, sehingga guru tidak perlu menggambarkan di papan tulis. Alat-alat yang digunakan pun membuat media ini mudah didapat, biasanya hanya menggunakan karton. Setelah itu ada kekurangan media visual yang tidak diproyeksikan. Kekurangannya karena media ini kebanyakan hanya menggunakan karton, maka siswa hanya akan fokus kepada gambar yang terdapat pada karton tersebut dan membuat ruangan kelas menjadi lebih karena media ini kebanyakan hanya menggunakan karton, maka siswa hanya akan fokus kepada gambar yang terdapat pada kertas karton tersebut. Dengan kata lain, tidak adanya audio yang dapat membuat ruangan kelas menjadi hidup. Gambar yang terdapat pada karton pun biasanya dibuat dengan ukuran yang kecil, sehingga siswa yang duduk di belakang tidak bisa melihat dengan jelas gambar tersebut. Next. Selanjutnya ada media visual yang diproyeksikan. Kelebihan media ini dapat menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar karena biasanya media visual yang diproyeksikan ini menggunakan poster ataupun komik sebagai medianya. Dan terdapat gambar-gambar yang memiliki pesan-pesan tertentu kepada siswa untuk belajar. Next. Adapun kekurangannya yaitu tidak semua siswa dapat belajar dan menggunakan media visual atau melihat. Dan komik atau poster yang digunakan juga dapat membuat siswa menjadi malas belajar. Dan siswa juga dapat menjadi malas menulis atau mencatat hal-hal yang dijelaskan oleh guru. Selanjutnya ada media audio. Kelebihan media itu yaitu dapat membuat siswa fokus mendengarkan suara, dan penggunaan media audio lebih praktis karena mudah dipindahkan dari satu suara ke suara lainnya, dan dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio sehingga rekaman dapat diulang atau diputar kembali. Dan dengan menggunakan media ini, maka rekaman suara yang ada dapat digandakan sehingga antara kelas yang satu dengan kelas lainnya dapat belajar dalam kelas yang berbeda dan dalam waktu yang bersamaan. Next. Adapun kekurangan media audio yaitu kemampuan siswa dalam mendengarkan kecepatan suara rekaman biasanya tidak sama antara siswa yang satu dan dengan siswa lainnya. Dan kecepatan suara rekaman biasanya tidak sama dengan kecepatan guru menjelaskan.
Suara rekaman biasanya tidak akan terdengar dengan jelas oleh siswa yang duduk di belakang, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, digunakan pengeras suara atau speaker. Selanjutnya ada media visual dinamis. Kelebihan media ini dapat menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar, dan macam-macam media visual dinamis ini bervariasi, sehingga siswa akan lebih cepat mengerti dibandingkan dengan cara belajar yang dijelaskan langsung oleh guru pada papan tulis. Next. Adapun kekurangannya, yaitu waktu yang diperlukan dalam menggunakan media ini cukup banyak, dan susah mencari materi yang akan disampaikan dengan menggunakan media ini. Selanjutnya ada media cetak. Kelebihan media cetak yaitu media cetak yang biasanya digunakan dalam pembelajaran adalah LKS atau buku. Media ini bisa digunakan dan dibaca berkali-kali oleh siswa. Media cetak biasanya memiliki soal-soal yang harus dijawab oleh siswa, dan media cetak dapat menjelaskan hal-hal dengan lebih kompleks, dan harga media cetak seperti LKS pun lebih terjangkau oleh siswa. Setelah itu ada kekurangan media cetak, yaitu hanya dapat berupa tulisan sehingga kurang menarik bagi siswa. Dan kebanyakan siswa lebih menyukai media pembelajaran yang banyak menggunakan gambar-gambar. Dan pembelajaran dengan menggunakan media cetak cenderung monoton karena hanya terpaku pada buku-buku yang ada. Next. Setelah itu ada media permainan. Kelebihan media permainan yaitu dapat menumbuhkan daya tarik siswa terhadap pelajaran, dan pelajaran dengan menggunakan media permainan ini biasanya akan membuat siswa lebih cepat mengerti dan membuat siswa tidak akan cepat lupa dengan pelajaran tersebut. Media permainan lebih mengikut sertakan siswa dalam pelajaran dan permainan. Dan dengan menggunakan media permainan juga akan membuat siswa lebih dekat dengan gurunya. Siswa tidak akan merasa takut lagi untuk bertanya-tanya dengan gurunya. Adapun kekurangannya yaitu dengan menggunakan media permainan dikhawatirkan siswa akan lebih senang dengan bermainnya daripada pembelajarannya. Dalam media permainan ini ditakutkan akan terdapat kecemburuan sosial antara siswa karena tidak mungkin semua siswa diikut sertakan satu persatu dalam permainan ini karena mengingat waktu yang digunakan tidak memungkinkan. Next. Selanjutnya ada media interaktif. Kelebihan media ini dapat menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar karena media ini sangat menarik. Dengan menggunakan media ini akan terlihat jelas ketergantungan dari setiap anggota kelompok karena media ini membutuhkan orang-orang yang mengerti di bidangnya dan dapat membangun motivasi siswa dalam belajar. Adapun kekurangannya, media interaktif ini memerlukan perencanaan yang matang dalam pelaksanaannya, dan tidak semua orang bisa menggunakan komputer dan tidak semua orang bisa membuat PowerPoint. Media interaktif yang menggunakan audio akan membuat siswa bingung karena antara suara dan slide sama-sama penting untuk diperhatikan. Next. Dan berikut ada fungsi dan manfaat media pembelajaran. Adapun fungsi-fungsi media pembelajaran adalah fungsi atensi, fungsi afektif, kognitif, kompensatoris, fungsi psikomotorik, dan fungsi evaluasi. Next. Adapun manfaatnya yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan dan proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan efisiensi dalam waktu dan tenaga sehingga meningkatkan kualitas hasil belajar siswa semakin meningkat. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.